foto yang menunjukkan bahwa ia sangat bahagia. Di dalam foto tersebut ada sebuah pesan yang bertuliskan, "Saya memiliki kehidupan yang bahagia dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Selamat tinggal dan semoga Tuhan memberkati kita semua." Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadilah di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Momen bahagia pasti tidak ingin dilupakan begitu saja oleh seseorang. Bahkan kita sering mengabadikannya ke dalam sebuah foto atau bahkan video. Namun, bagaimana jika foto yang kita abadikan sebagai momen bahagia itu juga mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan? Dari beberapa kejadian setelah melakukan foto bersama, ternyata setelah itu ada kisah tragis di balik foto bahagia tersebut yang terjadi. Inilah 7 kisah tragis di balik foto bahagia yang ternyata menjadi sebuah kisah yang mengerikan untuk diingat. Sebelumnya, untuk kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Dan untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau video-video penampakan, bisa kalian kirimkan ceritanya ke email lesehantv@gmail.com atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti cerita kalian akan dibacakan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Yang pertama ada Columbine High School Photo of 99 sebelum insiden penembakan brutal. Momen kenaikan kelas biasanya memang diabadikan dengan membuat foto seluruh anggota kelas. Beberapa sekolah juga membuat buku tahunan dan mengabadikan foto-foto bahagia murid-murid, bahkan guru-guru dan staf yang ada di sekolah tersebut. Dan ini adalah momen yang diabadikan oleh SMU Columbine di Amerika Serikat pada tahun 1999. Siapa sangka beberapa orang di dalam foto tersebut menjadi korban penembakan brutal yang pelakunya juga terdapat di dalam foto tersebut. Eric Harris dan Dylan menjadi tersangka penembakan brutal yang berada di sudut kanan atas dengan pose yang menembak ke arah kamera. Beberapa hari setelah foto itu diambil, 2 pelajar dari sekolah ini melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata api, bahkan ia sampai merakit bom sendiri. Eric Harris dan Dylan menembakkan senjata itu secara brutal ke arah murid dan guru yang berada di situ. Bukan cuma itu, ia juga melemparkan bom rakitan yang ia buat ke arah teman-temannya dan guru-guru yang berada di tempat tersebut. Teror di sekolah ini menewaskan 5 orang dan membuat 15 orang terluka parah. Petugas keamanan khusus diturunkan untuk mengamankan serangan yang dilakukan oleh Eric Harris dan Dylan. Namun, kedua pelaku ini tidak berhasil ditangkap oleh polisi setelah melukai puluhan siswa dan guru, bahkan ia sampai menewaskan seseorang. Mereka ditemukan tewas di dalam perpustakaan sekolahnya. Polisi yang memeriksa saat itu, dia menyatakan bahwa Eric Harris dan Dylan dinyatakan tewas bunuh diri di dalam perpustakaan setelah apa yang mereka lakukan di sekolahnya. Dan yang kedua ada pesta Tyler Hadley.
Foto berikut ini diambil ketika seorang remaja mengadakan pesta meriah di rumahnya pada tanggal 16 Juli 2011. Semua teman-temannya diundang ke pesta yang diadakan oleh Tyler Hadley. Namun, ada beberapa teman Tyler yang merasakan kecurigaan dan keanehan di dalam sebuah pesta tersebut. Pasalnya, mereka tahu bahwa kedua orang tua Tyler ini dikenal sangat galak. Tapi kecurigaan itu tidak menjadi masalah untuk mereka. Dengan gembiranya, semua teman-teman Tyler ini datang berbondong-bondong untuk menuju rumah Tyler. Sekitar 60 orang yang datang memenuhi undangan Tyler yang disebar di akun Facebooknya. Ketika mereka berpesta, orang tua Tyler sedang tidak ada di rumahnya. Tyler mengaku bahwa orang tuanya juga sedang mengadakan pesta yang berada di luar kota. Pesta di rumah Tyler ini sangat sekali meriah dan bahkan berlangsung hingga lewat dini hari. Ketika teman-temannya sedang berpesta, Tyler memanggil sahabatnya dan mengakui apa yang telah dia perbuat. Namun, sang sahabat menganggap sebuah pengakuan dari Tyler ini hanya lelucon semata. Sampai pada akhirnya, Tyler menunjukkan kamar jasad orang tuanya yang ia simpan. Di situ, Tyler langsung dilaporkan ke polisi dan mendapat hukuman setara dengan orang dewasa. Banyak yang menginginkan dia dihukum mati, tetapi karena Tyler masih berusia remaja, sehingga ia dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Kejadian di pesta malam itu dengan banyak foto yang diunggah ke media sosial yang menggambarkan kebahagiaan peserta pesta. Namun ternyata ada kisah tragis di balik foto bahagia tersebut. Dan yang ketiga ada foto sebelum penembakan Presiden John F. Kennedy pada tanggal 22 November 1963 merupakan momen yang mengerikan bagi warga Amerika Serikat. Tepat pada saat itu, Presiden mereka John F. Kennedy ditembak oleh orang misterius ketika mengadakan pawai di kota Dallas. Foto ini adalah momen bahagia di mana John F. Kennedy melemparkan senyum pada warga yang berjajar di pinggir jalan sambil mengeluh-eluhkan kedatangannya. Sang istri yang berada di sampingnya pun memasang senyum kepada masyarakat yang menyaksikan pawai kenegaraan tersebut. Semua tampak bahagia sampai sebuah peluru ditembakkan ke arah Presiden ke-35 Amerika Serikat ini. Detik-detik setelahnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang di benak sang istri. Bahkan salah satu dari tembakan ada yang mengenai kepala Kennedy sehingga membuat tengkoraknya pecah. Sang istri yang merasa panik sempat memanjat mobil untuk mengambil pecahan tengkorak suaminya sambil berteriak-teriak histeris. John F. Kennedy ini sempat dilarikan ke rumah sakit Parkland Memorial Hospital. Namun pertolongan pertama gagal dilakukan. Pihak rumah sakit secara resmi mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat ini telah tewas dalam penembakan brutal yang terjadi pada saat itu. Dan yang keempat ada foto Christopher McCandless. Kisah tragis di balik foto bahagia berikut ini adalah salah satu kejadian yang paling memilukan. Foto ini merupakan kisah seorang anak orang kaya yang merasa bosan dengan kehidupannya yang sangat mewah. Christopher merupakan seorang insinyur kaya yang memiliki perusahaan-perusahaan besar. Selain kaya, Christopher juga pintar di bidang akademis, sehingga ia berhasil mendapatkan indeks prestasi kumulatif 3,72 dari jurusan sejarah dan antropologi. Akhir Juni 1990, Christopher membawa harta miliknya dan menjauh dari kehidupan sosialnya, termasuk keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Dia membuang semua identitas keluarganya dan tidak membawa alat komunikasi sama sekali agar tidak bisa terdeteksi oleh keluarganya. Beberapa lama ia berkelana di alam liar menjadi pemburu untuk memenuhi kehidupan pangannya. Sampai pada akhirnya ia mendokumentasikan sebuah foto yang menunjukkan bahwa ia sangat bahagia. Di dalam foto tersebut ada sebuah pesan yang bertuliskan, "Saya memiliki kehidupan yang bahagia dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Selamat tinggal dan semoga Tuhan memberkati kita semua." Beberapa hari setelah menulis pesan itu, Christopher meninggal dunia dan ditemukan jasadnya oleh para pemburu di tengah hutan. Menurut visum yang dilakukan, kematian Christopher ini disebabkan oleh kelaparan dan keracunan makanan. Yang kelima ada pose mematikan free runner. Sekilas foto ini memang terlihat sangat menakjubkan. Seseorang bisa menangkap momen yang sedang melayang di atas gedung yang sangat tinggi. Orang di dalam gambar itu juga menunjukkan wajahnya yang sangat ceria ketika melakukan aksi yang indah ini. Namun siapa sangka foto yang indah ini merupakan foto terakhir Pavel Kassin, seorang atlet freerunner yang berasal dari Rusia. Pavel merupakan freerunner yang sangat berbakat. Dia sering sekali melakukan aksi-aksinya yang berbahaya di tempat-tempat yang sangat ekstrim seperti di gedung yang sangat tinggi. Namun kali ini Pavel melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga membuat dia tidak bisa mendarat dengan sempurna. Sesaat setelah foto ini terekam, Pavel jatuh dari bangunan setinggi 16 lantai. Dan atlet berbakat itu pun harus membayar nyawanya untuk gambar yang indah ini. Yang keenam ada penumpang pesawat MH17. Foto selfie ibu dan anak sering sekali ditemukan di halaman Facebook seseorang. Dan ini juga yang ditemukan pada akun Facebook Gary Slough, salah satu korban tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 yang pada saat itu ditembak di Ukraina. Gary mencoba mengabadikan momen bahagianya itu ketika dia dan ibunya hendak pergi berlibur dan mengunggahnya ke Facebook. Tragisnya, beberapa saat setelah foto selfie itu diposting ke media sosialnya, anak dan ibu ini tewas bersama 296 orang penumpang dan awak pesawat naas ini. Foto ini menjadi foto terakhir Gary dan ibunya Petra Slough. Hal ini menjadikan momen dalam foto sebagai kisah tragis di balik foto bahagia yang dialami Gary dan ibunya. Dan yang terakhir ada sebuah foto keluarga yang pada saat itu ditembak mati di tempat. Foto keluarga kebanyakan diabadikan oleh seorang ayah. Sama halnya dengan keluarga Ronaldo ini. Dia adalah seorang politikus berasal dari Filipina. Malam yang bahagia dilalui bersama keluarga selalu diabadikan oleh sebuah foto. Namun, foto ini adalah karya Ronaldo yang terakhir bagi keluarganya. Sebagai seorang politikus, pasti ada saja yang tidak menyukainya dan menginginkan kematiannya. Malam di mana ia menghabiskan waktu dengan keluarganya menjadi malam teror bagi anak dan istrinya. Ronaldo ditembak tepat di bagian dadanya ketika ia sedang mengabadikan foto keluarganya. Hasilnya sang pelaku terekam di dalam foto yang menggambarkan senyum 3 wanita orang tersebut. Orang pria terlihat sedang menoleh ke arah pelaku ketika foto itu diambil. Ronaldo sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naasnya ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika ia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit.
Nah, bagaimana dari sebuah kisah yang seharusnya menjadi kisah yang sangat bahagia untuk dikenang, namun kisah ini menjadi sebuah kisah yang sangat memilukan untuk diingat. Sebelumnya, untuk kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.